sewa aktiva berwujud. Di sini juga ada tentang bagaimana cara menghitung penyusutan. Asal katanya dari al-ijarah, yaitu akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Objek transaksi ada dua jenis, yaitu berwujud dan tidak berwujud. Berwujud itu manfaat atau jasa dari suatu benda, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Tidak berwujud manfaat atau jasa dari tenaga seseorang atau upah mengupah, seperti upah mentranslate suatu draft. Tipe ijarah. Pertama ada ijarah fee, yaitu ijarah. Contohnya ijarah safe deposit box and gold maintenance atau deposit. Ijarah aset, yaitu tangible asset, saling ijarah, ijarah IMBT, dan ada intangible asset, multi services, dan continuing ijarah. Jadi ini ya, kalau dibuat diagramnya, ijarah itu ada dua, tipe ijarah itu ada dua, ada ijarah fee dan ijarah aset. Nah, kalau ijarah fee dia safe deposit box, penyimpanan emas. Ijarah aset ada aset berwujud dan aset tak berwujud. Nah, itu dia tadi tangible asset dan intangible asset ya. Nah, contoh aset berwujud, jual ijarah dan IMBT. Kalau aset tak berwujud, contohnya multi jasa dan ijarah berlanjut. Nah, ijarah yang selama ini diaplikasikan itu adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakannya. Setelah masa sewa berakhir, barang dikembalikan kepada pemilik barang. Ijarah muntahiyah bitamlik atau IMB, akad ijarah dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Pemberi sewa itu dinamakan muajir, penyewa dinamakan mustajir, uang sewa dinamakan ujrah. Terus kita akan masuk mempelajari penyusutan objek ijarah. Hari ini kita hanya mempelajari yang metode garis lurus. Objek ijarah disusutkan atau diamortisasi nilainya selama umur manfaatnya atau umur ekonomis. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun diijarahkan dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik selama 5 tahun. Dengan demikian, umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Ujrah adalah sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli, dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah. Perhitungan besarnya ujrah, total ujrah tambah nilai akhir barang itu sama dengan harga perolehan tambah keuntungan. Masa manfaat itu dikelompokkan berdasarkan yang bukan bangunan dan bangunan. Bukan bangunan ada 4 kelompok. Kelompok pertama masa manfaatnya 4 tahun, kelompok kedua masa manfaatnya 8 tahun, kelompok ketiga masa manfaatnya 16 tahun, kelompok keempat masa manfaatnya 20 tahun. Kalau yang bangunan permanen, masa manfaatnya 20 tahun, tidak permanen, masa manfaatnya 10 tahun. Nah, ini adalah lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 PMK 03 2009. Contoh bukan bangunan kelompok 1. Yang pertama mebel. Ya, dan peralatan kayu, dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. Yang kedua, mesin kantor. Yang ketiga, perlengkapan lainnya seperti amplifier, video recorder. Yang keempat, sepeda motor, sepeda beca. Yang kelima, alat perlengkapan khusus bagi industri atau jasa yang bersangkutan. Yang keenam, disk, jigs, dan mold. Yang ketujuh, alat-alat komunikasi seperti bisa telepon, HP, gitu ya.
Nah, kemudian lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 PMK tahun 2009 juga contoh yang bukan bangunan kelompok 2. Mebel dan peralatan dari logam, termasuk meja, bangku yang terbuat dari logam, alat pengatur udara seperti AC. Kemudian yang kedua, mobil, bus, truk, speedboat dan sejenisnya. Yang ketiga, kontainer. Yang keempat, mesin pertanian atau perkebunan seperti traktor, mesin baja, penggaruk, dan lainnya. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Nah, kemudian yang bukan bangunan kelompok 3 itu adalah yang pertama, mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan. Yang kedua, mesin yang mengolah atau menghasilkan produk-produk tekstil. Yang ketiga, mesin yang untuk preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, dan lainnya. Yang keempat, mesin yang mengolah atau menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput, dan bahan anyaman lainnya. Yang kelima, mesin dan peralatan penggergajian kayu. Sedangkan contoh yang bukan bangunan kelompok 4 adalah pertama, mesin berat untuk konstruksi. Yang kedua, lokomotif uap. Yang ketiga, lokomotif listrik atas rel. Yang keempat, lokomotif atas rel. Yang kelima, kereta, gerbong, penumpang dan barang. Yang keenam, kapal penumpang, kapal barang. Yang ketujuh, kapal yang dibuat khusus untuk menghala atau mendorong kapal. Yang kedelapan, dok-dok terapung. Jadi ini ya banyak kan di transportasi air. Penyusutan nilai barang. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau depresiasi harga tetap berwujud. Amortisasi harga perolehan barang tidak berwujud, dan harta sumber alam. Perhitungan penyusutan ada dua metode, yaitu garis lurus dan saldo menurun ganda. Tapi yang kita pelajari hanya yang garis lurus saja untuk pertemuan hari ini. Contoh pertama, suatu aset diperoleh dengan harga 20.000 dengan masa 4 tahun. Hitung penyusutannya. Jadi di sini yang diketahui adalah N. N itu adalah masa manfaat 4. Kemudian H0 adalah harga awal. Harga aset awal itu 20.000 dan nilai tahun itu kita misalkan I 1, 2, 3, 4 karena masa manfaatnya ada 4 tahun. Kalau masa manfaat 5 berarti I-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, menurut metode garis lurus kita hitung dulu penyusutannya. Itu adalah harganya dibagi dengan masa manfaat. Berarti 20.000 bagi 4, 5.000. Jadi 5.000 per tahun dia penyusutannya. Nilai pada akhir tahun ke I itu adalah kita misalkan HI adalah H0 dikurang I kali WG. Nah, karena WG itu adalah H0 dibagi N, berarti kalau kita distribusikan H0 keluar itu jadinya H0 kali 1 kurang I per N. Nah, sehingga harga akhir tahun ke 1 kita ganti I-nya dengan 1. Jadinya 20.000 kali 1 kurang 1/4, yaitu 15.000. Sedangkan harga akhir tahun kedua itu adalah 20.000 dikali 1 kurang 24, yaitu 10.000. Kemudian harga akhir tahun ketiga yaitu 20.000 dikali 1 kurang 3/4, yaitu 5.000. Kemudian harga akhir tahun keempat 20.000 dikali 1 kurang 4/4, 0. Nah, garis penyusutannya mengikuti persamaan 4Y plus 20.000 X plus 80.000. Ini bisa kalian tentukan dengan cara ambil aja dua titik di sini. Berarti misalkan aja ini 2,10.000, ini 3,5.000, kemudian cari garis lurusnya seperti itu ya. Nah, gradien garis lurusnya adalah minus 5.000 karena kalau kita ini kita jadikan bentuknya seperti ini, Y sama dengan 20.000 dikurang 5.000X kalau digambarkan seperti ini. Nah, itu cukup sekian dari Ibu. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.